Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Urifka Nabila, covering B8, absen 28. Saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip PAUD menurut Asmani Jamal Ma'ruf tahun 2009. Prinsip-prinsip PAUD yaitu pertama, satu, pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak dan semua aspek perkembangannya. Kebutuhan dan perkembangan anak baik fisik maupun psikisnya yaitu satu, intelektual, motorik, bahasa, dan juga sosial emosionalnya. Tidak hanya berorientasi pada satu siswa saja, melainkan juga diperlukan non-diskriminasi antara siswa dan gurunya. Kenapa itu penting? Karena agar anak itu bisa mengenyam pendidikan tanpa batas. Jadi tanpa harus membedakan suku, agama, dan juga rasnya. Dan untuk anak yang berkebutuhan khusus juga. Nah, yang kedua yaitu belajar didasari dengan bermain sesuai dengan karakter anak dalam usia perkembangannya. Kenapa? Karena anak usia dini masih belum bisa mengontrol sifatnya. Maksudnya kan anak sekarang itu susah untuk diajak duduk, jadi lebih suka bermain. Nah, maka dari itu dalam pembelajaran ini dilakukan juga dengan cara bermain. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan yang kondusif dapat mendukung kegiatan melalui bermain. Seorang anak diharapkan mampu beradaptasi pada lingkungannya, akan membantu anak dalam mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Yang keempat yaitu menggunakan pembelajaran terpadu melalui tema yang semenarik mungkin. Sebuah tema harus dikemas atau disusun semenarik mungkin agar anak itu mau untuk memperhatikan dan juga ingin belajar. Yang kelima yaitu mengembangkan kecakapan anak dengan cara pengembangan keterampilan yang dimiliki oleh anak agar dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar anak dapat bisa bertanggung jawab, mandiri, dan juga memiliki rasa kedisiplinan diri. Yang keenam yaitu menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar, yakni media yang digunakan harus nyata, tidak abstrak, agar anak itu lebih paham dan tidak sekedar membayangkannya saja. Nah, selanjutnya yaitu sumber belajar PAUD. Ada 6 jenis sumber belajar PAUD menurut AECT atau Association for Education, Communication and Technology. Yaitu yang pertama pesan atau message, yang kedua yaitu orang atau people, yang ketiga bahan atau material, yang keempat peralatan atau tool, yang kelima teknik, dan yang keenam lingkungan atau setting. Yang pertama yaitu pesan. Pesan berupa bentuk informasi yang harus dikirimkan oleh komponen lain pada anak berbentuk ide, fakta, dan pengertian, dan juga data. Contohnya yaitu bahan ajar yang sesuai pada kurikulum taman kanak-kanak atau TK. Yang kedua yaitu orang atau people. Orang yang memiliki keahlian untuk jadi sumber belajar dengan memberi informasi pada anak. Misalkan dengan mendatangkan seorang dokter gigi dan menceritakan cara merawat gigi itu yang baik seperti apa. Contohnya seperti gigi putih, itu kita harus menggosok gigi berapa kali, begitu. Yang ketiga yaitu bahan atau material. Bahan terdekat bagi anak itu digunakan untuk praktek belajar, seperti mewarnai sesuai dengan kenyataan, seperti mewarnai tumbuhan, warnanya kan hijau yang daun, lalu akarnya warnanya coklat,
batangnya coklat. Nah, seperti itu sesuai dengan kenyataannya dan alam sekitar. Yang keempat yaitu peralatan atau tool berupa media belajar atau hardware yang dapat dilihat dan digunakan secara langsung seperti TV, radio, audio, video, dan itu untuk edukatif. Yang kelima, teknik. Prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan tersebut. Contohnya seperti orang tua mengajarkan bagaimana cara memasang sepatu yang baik dan benar. Lalu anak menirukannya sesuai dengan yang kita praktekkan, dan itu termasuk teknik penyampaian belajar bagi anak. Yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan maksudnya yaitu eksplorasi lingkungan bagi anak mempunyai peran penting karena anak secara langsung dapat belajar dari lingkungannya. Potensi lingkungan sebagai pembelajaran sangat penting karena anak dapat diajak memahami seluas-luasnya nilai-nilai dan pengetahuan yang terdapat pada lingkungan tersebut. Nah, sudah selesai. Jadi cukup sekian bagi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.